Ini adalah materi model SDLC bagian kedua untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak bersama saya Agi Putra Karisma. Capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu mampu menjelaskan yang pertama jenis-jenis model SDLC, yang kedua deskripsi dan karakteristik model SDLC, dan yang ketiga penerapan model SDLC pada proyek perangkat lunak. Adapun agenda pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah Dynamic System Development Method atau DSDM, yang kedua Extreme Programming atau XP, yang ketiga Scrum, yang keempat Agile Unified Process atau AUP, dan yang kelima adalah Rational Unified Process atau RUP. Dynamic System Development Method atau disingkat dengan DSDM. Sebelum kita bahas apa itu DSDM, mari kita lihat perbandingan antara pendekatan tradisional, dalam hal ini lebih condong pada waterfall, dan pendekatan DSDM. Jadi ini adalah dua gambar yang mengilustrasikan masing-masing pendekatan. Pada pendekatan tradisional, kita lihat di sini ada keterangan fix ya. Itu artinya dia sudah tetap, tidak dapat diubah atau tidak dikehendaki adanya perubahan. Pada pendekatan tradisional, fitur atau fungsionalitas ini tidak dikehendaki adanya perubahan sehingga dia sifatnya fix. Sedangkan pada pendekatan DSDM, yang tidak dikehendaki adanya perubahan adalah waktu. Artinya, proyek yang dikerjakan atau aplikasi yang dikembangkan harus selesai secara tepat waktu sesuai dengan rencana awal ya. Kemudian, pada pendekatan DSDM, kita lihat lingkaran yang berwarna kuning ya. Itu artinya dia sudah fix atau dia sudah terjamin ya dalam tanda kutip. Untuk biaya dan kualitas ini adalah hal-hal yang sangat ditekankan sudah fix pada pendekatan DSDM. Jadi menjamin waktu, menjamin biaya, menjamin kualitas. Sedangkan pada pendekatan tradisional, penekanan yang paling besar ada menjamin bahwa fungsi-fungsi atau fitur-fitur tidak boleh berubah. Ini menjadi sesuatu yang kurang menguntungkan bagi pendekatan tradisional karena sebagian besar proyek perangkat lunak memiliki kebutuhan atau fitur-fitur yang berubah-ubah ya. Kemudian dari sisi kualitas, pendekatan tradisional juga masih belum terlalu menjamin bahwa kualitas yang dihasilkan bisa baik ya. Dalam artian aplikasi yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna. Pada bagian bawah diagram ini ada yang berwarna abu-abu, itu artinya dia sesuatu yang sifatnya variabel. Dia boleh berubah-ubah seiring dengan perkembangan proyek ya. Nah, pada pendekatan tradisional, waktu menjadi variabel, artinya kita tidak bisa memastikan kapan proyek itu selesai. Atau dengan kata lain, rata-rata atau kebanyakan dari proyek itu tidak diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Jadi pada umumnya dia membutuhkan waktu yang lebih lama daripada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian dari sisi biaya juga sama pada pendekatan tradisional. Pada umumnya dia akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi daripada estimasi awal yang dilakukan ya. Jadi ini adalah hal yang tentunya sangat merugikan ya pada pendekatan tradisional. Sedangkan pada pendekatan DSDM yang bersifat variabel di sini adalah fitur ya atau fungsionalitas. Ini adalah sesuatu yang menguntungkan
Karena pada dunia nyata kebutuhan atau persyaratan atau fungsionalitas sifatnya memang dinamis, dapat berubah-ubah. Dan DSDM dia dapat mengakomodasi perubahan fitur-fitur itu dengan baik ya. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa DSDM memang di atas kertas memiliki keuntungan dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Deskripsi dan karakteristik dari DSDM. Jadi DSDM pertama kali diperkenalkan oleh DSDM Konsorsium, yaitu pada tahun 1994. Kemudian tersedia secara universal pada tahun 2007. Setelah itu DSDM Konsorsium berubah nama menjadi Agile Business Konsorsium pada tahun 2016 ya. Pada dasarnya DSDM merupakan pengembangan dari model Rapid Application Development. Rapid Application Development dianggap terlalu lunak atau dia kurang kaku ya. Sehingga akibatnya adalah kualitas yang dihasilkan kurang terjamin. Pada DSDM dia menjadi lebih kaku ya dibandingkan dengan RAD. DSDM dia termasuk dalam keluarga Agile dan DSDM juga mengaplikasikan Agile Manifesto ya. Dari proses-prosesnya pada metode DSDM ada proses studi kelayakan ya atau feasibility study. Kemudian ada studi bisnis untuk mempelajari proses bisnis atau domain permasalahan ya. Kemudian dari bisnis study itu akan dimodelkan menjadi model-model fungsional. Ini dikerjakan secara iteratif ya, melalui proses yang iteratif ya. Kemudian setelah itu ada proses design and build ya. Jadi perancangan, build di sini adalah mirip dengan implementasi pada waterfall atau model tradisional ya. Di sini pada DSDM menggunakan istilah build ya. Kemudian yang terakhir adalah implementation. Jadi ini mirip dengan deployment ya. Jadi bukan implementation dalam arti coding, tapi ini deployment ya. Implementation dalam arti deployment atau delivery, mengirim software ke end user atau pengguna akhir. Ini menggunakan istilah implementation ya, mengimplementasikan pada dunia nyata. Kelebihan dari DSDM yang pertama dia melakukan implementasi pada business problems ya di awal. Jadi sejak awal dia sudah mengimplementasikan proses bisnis untuk menyelesaikan permasalahan bisnis. Karena dia sifatnya early implementation, maka konsekuensinya adalah dia dapat mengurangi risiko membuat solusi yang salah. Ketika solusi yang dibuat salah, maka dia dapat dideteksi dengan cepat ya. Dapat dideteksi dengan cepat adanya kesalahan tersebut. Kemudian sama dengan metodologi agile lainnya, pasti dia akan melibatkan stakeholder pada proses pengembangan ya. Ini adalah hal yang umum dilakukan pada pendekatan agile ya. Kemudian dia juga bersifat incremental delivery, artinya stakeholder atau end user dia akan mendapatkan software secara bertahap, mulai dari yang masih sangat sederhana dengan fungsionalitas yang masih hanya terbatas hingga sampai aplikasi jadi, aplikasi yang sudah memiliki semua fitur yang diharapkan ya. Dengan melakukan delivery secara incremental, otomatis pengguna akan sudah familiar dengan
produk atau aplikasi yang akan dia gunakan, sehingga dia menjadi lebih terlatih ya. Dia sudah terbiasa dengan software yang akan dia gunakan karena dia terlibat langsung dalam proses pengembangan. Dan akhirnya deployment itu juga akan cenderung untuk dapat berjalan dengan lancar. Namun di SDM tetap memiliki kekurangan. Yang pertama adalah dari sisi biaya, ini relatif mahal ya. Kemudian dari sisi pengembang maupun dari sisi pengguna, ini mungkin harus membutuhkan pelatihan terlebih dahulu ya. Karena metodologi di SDM ini memiliki aturan-aturan yang cukup kaku ya. Kemudian dari sisi tim ya, baik pengembang dan pengguna akhir juga harus memiliki komitmen yang tinggi ya. Jika salah satu pihak komitmennya rendah, maka ini akan mempengaruhi keberhasilan dari penerapan model di SDM. Kemudian pada pengembangan requirement-nya atau kebutuhan atau persyaratan pada DSDM terjadi yang namanya progressive development ya. Jadi karena fitur-fiturnya itu berubah-ubah dan DSDM mengakomodasi perubahan itu, maka dapat terjadi progressive development of requirement yang berubah-ubah dengan cepat, yang berkembang dengan cepat, dengan progresif ya. Ini mungkin dalam satu sudut pandang tertentu ini dapat dikatakan suatu kekurangan. Kapan kita menerapkan model DSDM? Itu ketika sistem yang kita kembangkan bersifat time constraint. Artinya dibatasi oleh waktu ya. Jadi tidak boleh dia mungkin molor dari jadwal yang telah ditentukan di awal ya. Kemudian ketika kita mengembangkan sistem di mana requirement yang ada itu dapat dibuat prioritasisasi ya. Jadi kita bisa kelompokkan mana requirement dengan prioritas yang tinggi, kemudian mana saja requirement dengan prioritas yang lebih rendah, dan mana saja requirement dengan prioritas yang paling rendah. Ini cocok untuk dikerjakan dengan model di SDM. Kemudian di SDM juga cocok untuk sistem interaktif ya, di mana fungsionalitas ini dapat didemonstrasikan secara jelas kepada pengguna melalui user interface ya, aplikasi-aplikasi yang memiliki user interface. Namun DSDM tidak cocok untuk project yang bersifat critical mission.